Oke, ini sebelum kita tes kita mau pemanasan dan anget ya. Di sini langsung cahaya matahari, jadi enak. Aku mau tesnya sepedaan tapi ya manasin kaki dulu aja yang penting. Jadi kalau sepedaan tuh ada gini-gini nggak sih? Nggak ada ya. Manasin dulu pemanasan. Seperti anak baik sekali rambut saya hari ini. Gimana sih? Shit ya enggak gitu. Serius ya, serius. Jogging. Dok. Mantap. Sehat toh? Alhamdulillah. Wah, ini gimana kalau latihannya pemanasannya gimana, Dok, ini? Oh iya, kita kan mau sipet. Jadi yang akan disiapkan tentu saja otot-otot ekstremitas bawah ya utama. Oh iya. Jadi pertama pemanasannya tadi dengan kecepatan yang rendah ya. Iya. Jogging tadi sudah ya. Ya. Jalan cepat atau sudah mulai belum tadi? Baru. Oke, pertama jalan dulu. Jalan. Kemudian sampai sana nanti lari dikit, lari kecil-kecilan. Tujuannya untuk mempersiapkan suhu tubuh dan jantung ya. Oke. Habis itu siapkan ototnya tentu saja, otot-otot pantat, otot paha depan, paha belakang, betis, sehingga kamu bisa jalan sambil peregangan di otot tersebut. Siap. Mau sambil coba dulu? Sambil coba dulu. Ya. Jalan dulu. Jalan atau jalan cepat ya, brisk walking boleh agak cepat dikit gitu. Balik. Kemudian sambil peregangan quadriceps. Jadi jalan sambil gini. Tarik dikit. Jalan lagi. Nah, gitu. Jadi rasakan tarikan otot paha depannya ya. Nah, gitu sambil jalan. Paha depan. Paha depan. Masih paha depan tapi sekarang agak ke atas. Jadi tadi kan gini, tarik agak ke belakang dikit. Jadi depan sini kerasa. Ya, coba. Kerasa? Lebih kerasa nggak? Ya kan? Ya, kerasa ya. Ya. Lebih kerasa sekarang. Nah, sekarang sama tapi paha belakangnya. Jadi kalau tadi kan tarik ke belakang, sekarang paling gampang tarik ke depan aja sih. Oh ya. Itu jadi otot pantatnya juga kena gitu. Bisa nggak? Gitu sambil jalan ya. Nah, sekarang kita lebih dinamik dikit ya. Jadi kayak tadi, tetapi sambil lari pelan-pelan gini. Jadi agak ke depan badannya, jadi ketarik sininya. Kalau tadi kan baru static stretching kombinasi jalan, sekarang agak gini. Coba. Ya. 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 Bener gak, Dok? Agak tarik ke sini. Ini. Kerasa nggak? Yang penting kerasa tarikannya. Kerasa kan? Walaupun agak lagu. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Apalagi udah cukup belum? Airnya cukup ya. Ini udah lumayan enak sih. Gitu aja ya. Oke. Langsung kita sipet. Boleh, siap. Takut kecapean nanti. Oh, siap. Baik, Mas Danang Giri Sadewa. Ya. Usia 27 tahun, laki-laki. Hari ini kita akan mengetes pemeriksaan ya yang namanya Cardiopulmonary Exercise Testing atau CPET. Jadi CPET itu sebuah alat yang mana nanti Anda akan diberikan pembebanan fisik melalui sebuah gerakan olahraga gitu ya. Dalam hal ini kan sepeda ya, yang dipilih sepeda. Kemudian nanti Anda akan diminta untuk bersepeda. Kemudian dalam durasi waktu tertentu bebannya akan dinaikkan. Nah, nanti kita mau melihat pertama apakah ketika Anda diberikan pembebanan itu pertama apakah ada limitasi atau gangguan-gangguan atau masalah yang muncul
pada sistem kardio atau jantung, kemudian sistem pulmonary atau paru, kemudian metabolik dan otot. Nah, nanti kita lihat seberapa kuat Anda, nanti kita juga akan memasang indikator-indikator untuk menilai hal tersebut. Kita pasang tensi ya, blood pressure, kemudian EKG, kemudian Anda dipasang semacam sungkup gitu ya untuk melihat pertukaran gas di situ. Nah, nanti karena bebannya bertahap, tentu saja akan ada kriteria-kriteria penghentian, ya kan? Yang pertama, Anda bisa meminta berhenti kalau Anda merasa sudah tidak kuat. Jadi jangan terlalu juga dipaksakan ya. Dipaksakan sampai maksimal oke, tapi pada situasi tertentu, misalnya Anda kemudian sesak nafas, nyeri dada kiri dan sebagainya, itu Anda bisa minta stop gitu. Kemudian kriteria penghentian juga bisa dari kami. Jadi meskipun misalnya Anda merasa masih bisa lanjut, tetapi kami melihat dari indikator-indikator itu kami harus menghentikan tes demi keselamatan, maka kami akan lakukan. Jadi dari dua arah ya. Kemudian sebelumnya pernah punya masalah yang terkait dengan mungkin jantung, paru-paru? So far enggak sih dok, cuma itu ya kan saya baru mulai olahraga, cuma kan nggak tahu indikator di jam itu resting heart rate saya tuh pasti di bawah 40 kayak gitu-gitu. Maksudnya apakah itu emang efeknya dari olahraga atau emang ini. Terus tak lihat dari zaman dulu ternyata tracknya itu emang ya rendah gitu jantungnya. Baik, nanti kita lihat. Kemudian ini Anda mau mengikuti sebuah event ya? Iya. Event Bentang Jawa. Oke. Ya, itu event endurance yang cukup menantang ya. Baik. Kalau gitu tadi sudah saya sampaikan semuanya kita pakai CPAD dengan sepeda ya, cycle ergometer. Kemudian sudah saya sampaikan alat-alat yang akan dipasang ya. Kemudian saya kira semuanya sudah oke. Kemudian risikonya ya namanya kita diberikan pembebanan fisik pasti akan mungkin kadang agak lelah, agak kunang-kunang, pusing dan sebagainya, itu tensinya akan naik turun. Nah, itu sesuatu yang fisiologis, nanti kalau ada hal patologisnya kita langsung stop ya. Baik, saya kira semuanya oke. Kalau Anda sudah bersedia untuk melakukan tes ini, Anda bisa bertanda tangan. Berapa berarti pesertanya? Peserta tahun ini 200. Bentang Jawa itu yang sama Mas Azrul itu enggak sih? Azrul Ananda. Beda lagi ya itu. Itu kan East Java Journey. Oh, itu East Java Journey ya. Ini Bentang Jawa dari mana itu? Banten sampai Banyuwangi 1.500 kilo. Itu boleh milih berhentinya sendiri nggak sih? Atau ada target per harinya berapa? Sebenarnya COT-nya tuh 6 hari. 6 hari. Oke. Cuma panitia hanya menyediakan CP aja. CP-nya ada 3, yang satu di Ranca Buaya, yang kedua di Blitar, yang ketiga di Jemplang di Bromo. Itu cuma selama itu asal masih under COT boleh istirahat di mana aja. Ada yang kemarin nutrisionis juga yang juara 1 itu dari Australia, itu dia tidur ya paling 7 menit per hari. Nah, itu yang udah nggak masuk logika. Berarti kalau di layar ini bisa lihat apa, Dok? Ini? Saya ini. Yang di sini. Kayaknya pembebanannya aja ini ya, kayaknya. Coba lihat. Angkanya nanti kan lihat dulu, Mas. Nah, Anda harus ngikutin speednya harus berapa? Harus 60. Ya, harus statis terus. Nggak boleh turun, Mas. Oke. Karena kan beban, nggak boleh turun, nggak boleh naik, jadi dipertahankan. Nah, ini better lah, ya. Coba 60 di 60. Segini. Sekitar pendekin dikit lagi, dikit banget. Nah, segituan lah ya, Mbak. Oke. Mas. Ya. Oke. Ini berarti yang ini tuh indikator apa tuh? Ini EKG. Jantung. Ini tensi. Terus nanti dipasang oksigen pulse-nya, tekanan oksigennya di jari nanti ini. Nih, nanti dipasangkan di jari Anda. Ini pakai jam nggak apa-apa atau copot aja better? Nggak apa-apa. Deg-degan. Tapi ini seru loh, teman-teman kalau tes CPAD di sini tuh bisa lihat
orang main bola, ya kan? Ada lihat pembangunan jalan tol. Itu baru pertama kali aku lihat ada motor naik tol tuh. Udah ada yang naik ya? Nah, udah ada motor naik Ternyata tol. udah ada yang naik tol ternyata. Bayangin tuh, kalau nggak di sini kalian nggak bisa lihat ada motor naik tol. Udah, oke. Ya. Oke, nanti begitu Ya. pemasangan ini fix, Anda tidak disarankan untuk bicara. Oke. Jadi semua menggunakan kode ya dengan jempol atau nanti kalau udah nggak kuat Anda tinggal angkat tangannya kita klik recovery. Oke, ini berarti kalau napas pakai Nggak apa-apa, mulut Mulut, dan hidung aman. kan Oke. yang penting semua masuk. oke. Aman kasih. Ini Oke. nyaman? Ya. RPM bisa sampai 60 sampai 70 ya Mas tadi. Iya. Anda kan karena kayuhan biasanya kalau pesepeda tuh 70 sampai 90 ya biasanya. Nggak apa-apa ini agak diturun dikit Ke 70 maksimal, 60 70 antara 60, itu oke. masih ke untuk supaya memudahkan pembacaan Oke, aja sih. siap. Ya. Range 60-70. Ya. Ya, sepeda lebih kenceng ya. Iya. Ini tunggu ya, main cuy. Ya. 3 kali dulu, santai. Habis ini ya. Habis ini dalamnya yuk. Terus habiskan terus very good. Ini paling bagus. Gitu. 120% dari prediksinya. Nah, sekarang sama kayak tadi. Cuman kalau yang pertama tadi kan dibuangnya ini. Nah, sekarang slow vital capacity. Jadi 3 kali nafas biasa, kemudian yang keempat ambil nafas dalam. Oke. Jangan ditahan, kemudian dihembuskannya Pelan. pelan. Terus sampai habis ya, tapi ya Dia- dihabiskan dia- sampai dia- plateau gitu ya. Oke. Sama ya konsepnya ya. Oke, tunggu bentar sampai hijau sini. Yuk. Nafas biasa dulu ya, biasa aja. Sampai 3 kali dulu ya. Oke, yuk ambil nafas dalam, santai dulu 3 kali dulu ya, biasa. Ini habis ini ya. Ambil nafas dalam, santai aja sedalam-dalamnya terus buang kalau nggak kuat. Set. Terus good, pelan-pelan aja. Good, buang terus habisin terus habisin terus sampai habis. Habis terus habisin. Good. Nah, sekarang maximum voluntary ventilation. Anda kayak kalau lagi ngos-ngosan bersepeda atau berlari gitu ya. Jadi Anda mengambil nafas kan agak dalam dikit gitu. Kalau tadi kan dalam banget. Kalau ini biasa tapi tak dalam dikit, kemudian dibuang. Buangnya kalau tadi kan sampai habis. Nah, kalau ini buang tapi mungkin belum sampai habis. Jadi gini, saya contohin ya. Jadi gini. Itu dipertahankan selama 12 detik. Ya, nanti sambil kita lihat aba-abanya ya. Yang penting konsisten 12 detik gitu terus. Jadi bukan yang dalam banget kan dalam banget. Nah, yang ini kayak Anda lebih ini sih kayak lari atau sepeda yang agak ini ya, ngos-ngosan gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini biasa dulu. Enggak, langsung nanti kalau ada ini tandanya sudah start, langsung Anda gitu ya. Yuk. Nih, tunggu sebentar. Siap. Nah, yuk. Good. Ini udah lebih dalam nih. Terus. Ya. Ada.
Jangan. Udah, nggak apa-apa, udah kepasang nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Boleh minum nggak? Boleh. Gimana? Nggak mempengaruhi ini nggak gas atau ininya? Oh iya? Pertukaran Oh gitu? ada ininya. Gimana? Benar-benar ini? Gatel aja sih. Gatel. Apa udah cukup? Ini udah 105% sih dari prediksi, udah bagus. Ya udah daripada batuk lagi ya. Udah oke kok. Ya bisa ya, tapi ini bisa terhandle sekarang. Apa masih batuk gatel gitu? Agak gatel sih. Ya, rest dulu sebentar, tapi ambil nafas dulu ya, santai dulu. Ganggu nggak, Mas? Mengganggu banget nggak nanti untuk performa ini? Kalau buat yang ini mungkin agak ganggu sih. Ganggu ya? Ya udah. Udah, Mas. Oke, persiapan ya Mas ya. Oke. Kalau keras berarti pelan. Belum. Pelan dulu Mas. Pelan-pelan. Pelan dulu, santai nggak apa-apa. Ini masih belum mulai protokolnya. Kayak pemanasan dulu ya, boleh lebih. Pokoknya sesantaimu ya. Biasanya gimana? Ini masih dihitung pemanasan ya Mas ya. Jadi santai aja, nggak usah terlalu ini belum. Jadi semakin naik sih, berarti semakin berat. Ininya tuh, buatnya tuh. Udah masuk belum? Udah, Nah, warm up. sekarang mulai level warm up ya. Tadi ini warm up-nya agak ya sampai sini ya nanti ya naiknya. Iya, naiknya langsung naik. Ya langsung pelan-pelan naik bertahap. Oke, dalam 15 detik lagi protokolnya masuk ya Mas ya. Mulai yang tadi saya minta antara 60 sampai 70 ya. 70 masih boleh kalau ini. Siap ya? 5 detik lagi mulai masuk protokol. Ya, sekarang mulai harus 60. Pertahankan. Ya. Pertahankan ya. Itu tetap 60 ya Mbak? Enggak gitu aja. Ya, masih sesuai ya. Dikit lagi. Udah RG-nya udah. Udah habis. Stop. Recovery. Sekayuh lagi. Tetap ngayun, tapi ini turunan udah mulai. Good. Mantap. RG-nya tadi udah tercapai ya? Oh berapa ya? Artinya Oh iya udah nah, udah di atas udah lewat ya. udah aerob. Udah capek banget sih. Ya. Turunan apa ya? Oh turunin Mas, turunin. Santai aja. Kita udah mau selesai ya. Ini udah good. Pelanin lagi, pelanin. Pelan lagi, pelan. Udah. Sudah 2 menit kan ya tadi? Ya udah. Stop. Ambil nafas. Nggak hilang toh kalau di Oke. Sudah selesai. Oke. Wes, copot dulu. Aman ya? Ya. Nggak ada nyeri dada, sesek. Alhamdulillah. Oke. Pegel aja kali ya? Di terakhiran sih ada bejek. Kak, udah selesai. Oh, udah. Harusnya kalau yang terakhir nggak mempertahankan 60, harusnya masih bisa muter. Masih bisa muter ya? Mantap. Keren. Ini AC tapi keringetan ya. Kayaknya seruangan sini yang keringetan saya aja. Mantap, tapi mantap. Keren. Aduh, sambil minum dulu ya Mas, santai Boleh. dulu, ambil nafas, kita print hasilnya dulu. Alhamdulillah.
Kelar ya. Kelar. Apa? Rambut. Yuk. Mantap. Oke, wah terima kasih loh ini. Ini langsung dari RSA UGM. Mantap. Alhamdulillah kita kelar, tinggal kita baca datanya di sini nih. Lihat apakah datanya seperti apa. Kalau yang gue tahu sih sebenarnya VO2 Max ku terakhir kalau diprediksi ini kan berapa? Mana kamarnya? VO2 Max-nya 55. Aku nggak tahu. Di sini keluar berapa? Bisa jadi 40, bisa jadi 60. Nggak tahu. Oke, lepas dulu ini ada. Siap. Ya. Yeah. Gimana Mas kesan-kesannya? Alhamdulillah, ini mantap. Gitu. Jadi kayaknya satu ruangan yang keringatan cuma saya. Kita nunggu hasil print out-nya dulu, nanti baru bisa dijelaskan. Ya tadi gue bilang, kalau di sini prediktornya VO2 Max-nya 55, tapi aku nggak tahu berapa. Bisa 40. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Bacain rapor sama Dokter Iwan. Ya, so far so wali good kelas semua. saya. HP-nya oke ya. Masih oke semua. Very good. Situ ngerokok nggak sih Mas? Saya udah nggak. Nggak. Dulu Berhenti sempat berapa lama? Udah Setahun dan lebih. setengah tahun ini. Setengah tahun ya. Oke. Bareng sama programnya ini nggak? Iya. Good. Oke, sambil kita tunggu print out. Oke. Dengan Sekilas. 35. Maksimal VO2 max-nya sih 54. 54. Oh ya. Agak ini ya. Naik turun ya. Kayak masih variasi normalnya ya. 54. Tapi ini kan dari monitor yang sekilas, nanti kita iya. lihat ininya. Parameter-parameter lainnya ya. Latihannya seminggu berarti Seminggu total paling nggak tempuhnya programnya 400 kilo. 400 kilo ya. Dipecah jadi Dipecah ya 5 hari. 5 hari ya berarti. Kadang kalau ini ya paling 80-80, sisanya paling di weekend bisa 150-200. Tumpuk di akhir. Ya, ditumpuk di akhir ya. Minggu rest. Ya, minggu rest. 4 kali ya. Pakai coach, pakai atau sendiri? Enggak, belum ada. Pokoknya latihan aja mandiri. Latihan pakainya. mandiri. Good, ya. Pagi biasanya latihan. Pagi tapi ini tinggal sebulan paling mau nyoba latihan banyak siang. Siangnya. Karena pasti banyak siang Iya, dong. iya, betul. Sama malam beda banget feel-nya. Beda ya. Tapi kalau ya kan malam tetap jalan terus ya nanti. Malam tetap jalan. Paling istirahat baru jam Iya ya. 1 jalan lagi subuh. Istirahat jam 1, jam 2, jam 3 prepare, jam 4 subuh. Subuhan jalan. Ya. Everything oke ya untuk MCU ini. Nah, ini hasilnya mana? Oh, ini nggak cuma satu ya? Oh iya. Ternyata ada. Oh iya, sorry. Yang lembar pertama good tapi nggak tahu yang lembar kedua ya. Iya benar. Nggak tahu nih lembar kedua nih. Oke, dari darah lengkapnya everything oke Mas. Oke. Kemudian kita lihat fungsi ginjalnya dan pemecahan otot tuh kalau latihannya terlalu berat kan dipecah kan. Maksudnya nah kemudian bisa muncul di darah terus dengan indikator-indikator gitu. Jadi kalau dari pemeriksaan fungsi livernya juga masih bagus. Terus kemudian ginjalnya juga masih oke. Kemudian profil lipidnya ya, profil lipid LDL-nya ya kita bilangnya sedikit tinggi lah, Sedikit untuk tinggi. lemak LDL, jadi LDL. lemak gampangnya lemak jahat ya. Itu biasanya dari apa tuh? Makanan. Emang lagi ngawur sih makannya. Jadi gini, mulai batas tinggi itu kan 130. Nah, Anda 133. Oh, Jadi di sebenarnya atas sedikit ya? sedikit. Jadi sebenarnya kalau mau normal kan ya Di bawah itu ya? Di bawah.
Nah, Anda kurang dikit. Jadi menurut saya sih ya nggak perlu obat atau apa, cuman apa namanya mengatur makanannya aja. Gula sama gorengannya di lemak-lemaknya dikurangin dikit kayaknya aman gitu. Kemudian kreatininnya, ginjalnya tadi oke, HDL-nya sedikit lagi bagus. Jadi HDL, jadi lemak baiknya itu harapannya 60 gitu ya misalnya. Anda 57. Oh, dikit lagi. Itu lemak jahnya malah lebih. Lebih dikit. Jadi kurang switch sedikit dengan pengaturan nutrisi kayaknya semuanya oke. Enggak terus yang harus pakai obat gitu seperti saya sampaikan. Terus tadi kolesterol. Kolesterolnya kan batas normalnya 200 tuh. 200. Ada 208. Jadi kayaknya modifikasi nutrisi kayaknya dikit aja dengan di nutrisi ya. Nutrisinya di ini. Tapi kalau kita mau bilang batas 200 sampai kan tadi harapannya di bawah 200. Di bawah 200. 200 sampai 240 itu memang modifikasi gaya hidup. Kalau sudah dengan nutrisi tadi ya, kalau sudah di atas 240 itu biasanya baru dipertimbangkan pakai obat. Dipertimbangkan pakai obat. Berarti itu tapi Anda masih sangat bisa dimodifikasi ya. Triglyceridnya masih bagus, kemudian elektrolit ya, elektrolitnya natriumnya masih oke, kaliumnya masih oke, kloridnya juga masih oke, gula darah puasanya juga bagus, gula darah 2 jam postprandial atau pos makannya juga masih normal. So everything okay. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Cuma tipis-tipis Tipis berarti tadi ke ini ya, pola nutrisinya. Makannya sedikit apa namanya mungkin makanan gorengan, processing food ya. Padahal itu enak sekali. Tapi nggak enak di sini dilihatin. Oke, sip. Oke, ini apa? EKG dok? Ya, aku lihat EKG-nya. Tadi itu ada beberapa gambaran yang mencurigakan ya, tapi namanya alat itu kan kadang harus dimonitor terus kan di akhir ya. Yang ini, nah tapi belum nggak sampai aku stop mas, tapi memang ada gambaran-gambaran yang mungkin saran saya Anda perlu memeriksakan ke dokter jantung, ya SPJP. Tadi mana? Oh ya ini. Aku cek dulu ya, tadi ada beberapa lead yang nah kayak gini muncul. Anda lihat gambarannya gitu kan mirip ya. Nah ada yang nggak seragam nih, satu gini ini ya, dok, ya? nih kan seragam nih. Seragam. Nah itu yang saya kira kan beberapa kali muncul, tapi kan Anda kemudian keluhan juga masih oke, ininya juga masih nggak ada masalah, sehingga nggak ada kriteria penghentian tes gitu. Jadi hanya munculnya tuh sekali gitu lah mas, sekali gitu. Kan gitu ya. Ini kan semuanya masih seragam. Tiba-tiba ada satu dua kali gitu. Nah itu yang menurut saya idealnya Anda konsultasi ke SPJP dokter jantung untuk memastikan saja apakah memang ini abnormal nih, atau itu masih bentuk dari variasi normal dari mungkin olahragawan dan sebagainya, nanti di reconfirm. Tapi dari saya tidak ada gambaran yang membuat saya harus menghentikan tesnya, karena munculnya sangat apa namanya sesekali. Nah kalau Anda ada waktu, kapan dikonsulkan hasil EKG-nya ya, supaya berarti dari hasil ini atau nanti dites lagi harus better bisa baca ini. Nanti kalaupun misalnya ada tes tambahan pun dari beliau biasanya. Siap. Apakah nanti ada EKG, ECO dan sebagainya, itu dari beliau. Kalau itu dianggap suatu abnormalitas, jadi masih kita dilihat apakah menurut beliau itu ya variasi normal. Misalnya kadang gambarannya gitu, kalau alat kan Anda ngerti kan. Tapi kalau ini kelahiran ini, nah berarti ada tes lanjutannya gitu. Ya. Sementara gitu. Jadi enggak terus kok mas munculnya. Jadi tadi masih kita tadi aja. Jadi kita nanti ini kita ini dulu ya, kita collect dulu. Oke, kemudian yang ininya ya sekarang performance-nya. Nah ini dia.
tunggu ya. Oke, kalau yang dari apa namanya yang dibaca oleh mesin terakhir itu yang saya tunjukkan tadi ya Mas, Ya. ini tunjukkan nih. Ini yang saya potret itu max VO2-nya 54 ya, seperti yang ini. Nah, tapi kalau yang di sini dia akan mengambil rata Mas. Jadi kalau rata dari yang Anda lakukan tadi kan dia baca secara ini sistem di 46. 46 itu ratanya ya. nah, tapi Anda tahu bahwasannya gambaran tadi Anda tercapai di 54, tetapi mungkin secara dia simpulan secara sistem di 46. Dan itu kalau di batas usia Anda masih normal, masih normal semua ya. Nah, ini saya tunjukkan di sini Anda bisa lihat bahwa sebenarnya VO2 max itu time by time ya. Anda bisa lihat nih, ini kan minutes by minutes-nya, detik-detiknya kan kerekam semua nih. Ini VO2 max-nya nih. VO2 max ini sampai dari mulai warming up sampai exercise kan. Coba di exercise-nya ini terus baru naik ini. Oh, naik kan. Nah, di sini Anda bisa lihat. Nah, Anda maksudnya biar Anda juga tahu bahwa itu kan kayak tensi ya. Jadi akan itu nih kalau ini kan nih, 40 bahkan Anda nih bisa di sini 50, ada 45, 58 ada 58 ya kan, terus sehingga Anda masih istilahnya punya potensi 58, nih 88 ya kan, ini 54, 5 ini kan yang tadi, terus kemudian ini 51. Jadi ini mulai turun ya, kayaknya udah recovery, udah turun. Recovery. Jadi udah exercise terakhir recovery di sini ya. Di menit ada menitnya nih kira-kira menit 11 setelah mulai ini ya. Sorry. Gitu? Antara inilah ya. Nah, di sini ini, makanya tadi kenapa kemudian recovery di nomor berapa ini titik. Nah, ini kan terakhir nih sebelum Anda rest nih. Sehingga dia tadi munculnya di 46. nih. Nangkep enggak? Iya. Ya kan, jadi yang di depan tadi. Betul. Tapi kan Anda bisa ya lihat di mesin di yang saya screenshot tadi di 54 dan 55 max-nya bisa ini. Kalau bahkan Anda bisa ini kan. Yang 55 ini 58 bahkan ya kan nih. Tapi ketika terakhir ini dan kemudian mungkin dibaca disimpulkan di 46. Maksud saya Anda ketika membaca suatu angka juga harus ngerti konteks kan, kenapa jadi kok 46, kenapa kemudian di mesin tadi 54 di screenshotnya max-nya itu karena Anda pernah mungkin mencapai di angka 54, 58 tapi kemudian terakhir sebelum stop di berarti tadi stop kenapa Dok? Stopnya karena pertama ya ini kenapa di stop ya, tentu saja pertama karena Anda nggak bisa ngikutin speed dari apa yang kita berikan tadi kan 60 tadi ya, di bawah 60. Terus kemudian yang kedua itu nah ini RQ itu rasio antara ini Mas, apa namanya, penggunaan energi aerobik anaerob. Jadi kalau Anda di bawah 1, 0,8, 0,9 berarti kan masih pakai lemak tuh, istilahnya masih aerobik ringan. Nah, kemudian kalau sudah 1:1 ya berarti itu sudah aerobik. 1 itu imbang. Imbang. Jadi penggunaan optimal dari karbohidrat, dari oksigen. Nah, kalau sudah mulai 1 ke atas 1,03, 1,05, nah itu berarti mulai sistem energinya anaerob. Nah, Anda itu sudah 1,15. Rata-rata biasanya akan tercapai maksimal itu memang di 1,15, 1,1 sampai 1,2 gitu. Nah, Anda kan sudah dekat gitu. Nah, kemudian kenapa di stop? Karena tadi juga Anda sudah tidak bisa mengikuti putaran spin yang kita minta tadi, sehingga ini. Tapi saya kira semuanya yang perlu dipastikan saja itu kan ininya ya, apa namanya tadi EKG-nya saja untuk memastikan apakah itu abnormalitas atau variasi tertentu dari alat gitu. So far-nya gitu, Mas. Jadi kalau bisa disimpulkan labnya oke. Kemudian dari VO2 max Anda masih dalam batas normal. Kemudian dari pemeriksaan EKG kita reconfirm lagi untuk variasinya ke dokter jantung.
Sementara Terima gitu. Tapi kasih. dari Anda nggak ada keluhan ya selama Aman, ini? aman. Kunang-kunang, pingsan, nyeri dada Nggak kiri ada. ketika latihan gitu kan? Nggak ada. Aman. Oh berarti kalau yang kiri itu emang ke ini jantung ya? Jantung, kiri kemudian kadang menjalar ke sini, ke leher, ke rahang. Berarti kalau emang udah ngerasa itu diwaspadai mending better Istirahat, ya stop. Latihannya stop. Oke, siap. Atau ya itu tadi kunang-kunang, terus kayak mau pingsan, sinkop, Nah. gitu. Nah itu harus diwaspadai. Oke, siap. Begitu mas. Aman. Thank you Dokter Gitu ya. Hikman. Yes. Luar biasa. Oke. Akhirnya ya kita terbaca. Maksudnya kayak gini penting ya Dok. Maksudnya ke dalam biar apa ya? Kan aku mau Tahu, event. Nggak cuma untuk orang yang mau event kan buat Iya dong, tes kayak iya, gini. betul. Jadi sebenarnya manfaatnya buat apa yang Ya nggak hanya atlet ya, nggak. Kalau atlet itu kan mengukur misalnya atau mendeteksi misalnya ada abnormalitas Ya. yang perlu diwaspadai atau enggak kan sebenarnya. Dan kemudian kalau di-push sampai maksimal itu seberapa gitu kalau atlet. Tapi kalau untuk orang yang baru mulai, nah orang yang baru mulai itu kan justru malah nggak tahu ya. Ya. Apakah ada risiko komorbiditas gitu kan. Tadi misalnya apakah lemaknya tinggi, gulanya tinggi. Nah itu kan ketika nanti diberikan latihan takutnya itu menjadi suatu faktor risiko yang memburuk gitu. Nah justru dengan ini kan kayak medical check up sport yang apa ya, yang terpadu ya. Jadi Anda cek darahnya dengan parameter-parameter tadi, kemudian Anda melakukan CPET, dan kemudian Anda jadi tahu kondisinya. Minimal tuh Anda punya warning kan kalau misalnya ada kelainan-kelainan yang harus diwaspadai atau harus di follow up. Oke. Berarti apa yang data yang bisa dijadikan acuan dari sini, terus apa yang mungkin ini harus diwaspadai gitu kalau untuk orang yang baru mulai? Oke, kalau yang baru mulai pertama dari lab dulu. Lab. Labnya itu apakah ada faktor risikonya tadi. Kalau yang saya sampaikan tadi misalnya lemaknya tinggi, berarti kita harus memodifikasi kan. Atau misalnya ternyata dia punya pradiabetes gitu. Ketika cek gula loh, kok cek gulanya agak bermasalah. Nah itu kan semua hasil-hasil yang tadi dinilai komorbiditas bisa kita tanggulangi dulu. Kenapa? Karena kalau itu tidak ditanggulangi itu jadi faktor risiko. Faktor risiko itu dia tidak selalu muncul mas, tidak selalu muncul langsung, kayak nggak kerasa. Nah ketika diberikan olahraga, kan mau mulai ini ceritanya, diberikan beban fisik. Nah, olahraga itu bisa menjadi suatu stimulator. Ketika kondisi Anda dikasih beban, stres yang tinggi, kemudian kondisi tersebut memicu masalah-masalah yang memang sudah dimiliki. Nah, kalau nggak ditanggulangi kan ini bahaya. Kan gitu. Nah, kemudian dari pemeriksaan ini juga kita jadi acuan. Tadi selain abnormalitasnya ditanggulangi, kita juga bisa memberikan olahraganya itu sesuai dengan dosisnya. Dalam artian gini, punya komorbiditas, oke ditanggulangi. Sudah pernah olahraga belum? Ada kelainan enggak? Kalau misalnya baru mulai, berarti kan nanti dosis latihannya kan bisa kita atur. Apakah mulainya dari yang ringannya seberapa, maksimal seberapa. Nah itu bisa kita atur dengan kalau kita sudah punya kondisi yang ini gitu. Jadi kayak baseline data ya kalau kita ini. Pentingnya data ya. Oke, terima kasih Dokter Iwan. Sama-sama. Ini luar biasa. Mas, semoga data ini nanti bisa nambahin apalah pengetahuan buat saya. Ini udah ada banyak pengetahuan. Jadi buat teman-teman yang mau tes CPET ini bisa di ini ya, RSAUGM. Nanti tinggal calling ini dan keren lah. Aku wis ngomong. Terima kasih. Sampai jumpa.